Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri dikatakan makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Burung berpindah tempat dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara, sedangkan ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor dan siripnya. Lain halnya dengan gajah, hewan berpindah tempat dengan berjalan kaki dengan menggunakan keempat kakinya. Seperti halnya gerak pada makhluk hidup yang lain, hewan juga memiliki dua jenis gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Perbedaan gerak ini terjadi karena perbedaan struktur yang melakukan jenis gerakan tersebut. Gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Otot sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia memiliki 3 jenis berdasarkan struktur dan cara kerja dari masing-masing otot, sedangkan tulang terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan struktur yang menyusunnya pula. Otot pada hewan dan manusia dibangun dari jaringan otot. Pada masyarakat awam, otot lebih dikenal dengan sebutan daging atau urat. Sedangkan tulang merupakan jaringan ikat yang dibangun dari sel-sel tulang, berperan sangat penting dalam proses pembentukan darah. Otot. Kita akan bahas mengenai otot, tulang, dan lain-lainnya. Pertama kita belajar otot. Otot itu merupakan bagian yang dibangun dari jaringan otot sendiri. Otot terdiri menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, kemudian otot lurik, kemudian otot jantung. Ini ya. Otot merupakan alat gerak aktif yang terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan perbedaan struktur dan kinerja jenis otot tersebut. Otot dibangun dari sekumpulan serat otot yang dinamakan miofibril. Satu serat otot biasanya dibangun dari 1 atau lebih miofibril. Dari struktur inilah gerakan dapat terjadi. Miofibril dibentuk dari sekumpulan sarkomer. Inti suatu proses gerak adalah proses reaksi dari sarkomer yang melakukan gerakan-gerakan kontraksi dan relaksasi akibat adanya rangsangan. Sarkomer memiliki bagian-bagian yang melakukan kontraksi dan relaksasi, antara lain aktin, miosin, dan Z-branch. Tulang. Ya, ini nanti setelah otot kita ke tulang. Otot polos, ini gambar otot polos seperti itu. Nah, ini jaringan otot polos itu otot yang bersifat involunter yang terletak di dinding organ-organ dalam tubuh. Ciri-cirinya bekerja secara tidak sadar, bereaksi lambat, tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Sel berbentuk gelondong dan melancip di bagian ujungnya. Memiliki nukleus pada bagian tengah selnya, kemudian serabut halus yang melintang tidak terlihat. Otot lurik. Ini gambar otot lurik. Ini jaringan otot memiliki sifat volunter, melekat pada bagian rangka. Otot ini sering disebut dengan otot rangka.
bekerja di bawah pengaruh kesadaran sehingga otot lurik tidak dapat bekerja terus-menerus, akibatnya akan mengalami kelelahan. Ciri-cirinya, otot lurik itu bekerja secara sadar, kemudian bekerja cepat, tetapi dapat menimbulkan rasa lelah. Yang ketiga, berbentuk silindris, memanjang. Yang keempat, pada bagian ujung tidak bercabang. Yang kelima, memiliki beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya. Kemudian yang keenam, serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat. Kemudian otot jantung. Otot jantung, gambarnya seperti itu. Nah, jaringan ini bersifat involunter, hanya berada di jantung. Memiliki struktur hampir sama dengan otot lurik, namun memiliki konsep kerja seperti otot polos. Bekerja berada di luar kesadaran untuk jantung. Jantung akan terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh manusia tanpa rasa lelah. Otot jantung, ciri-cirinya bekerja secara sadar, bekerja secara tidak sadar. Bekerja sedang, tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Kemudian, sel pada jaringan berbentuk silindris memanjang, kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Kemudian, serabut halus yang melintang pada jaringan yang terlihat jelas. Fungsi jaringan otot. Ini ada 7 fungsinya: menggerakkan organ tubuh, menggerakkan kerangka tulang, menggerakkan jantung, mengontrol pergerakan jantung, menyimpan jaringan makanan walaupun tidak banyak, menggerakkan organ pencernaan dan keseimbangan tubuh. Tulang. Tulang ini merupakan alat gerak pasif. Disebut demikian karena tulang tidak dapat melakukan gerakan melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot, sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot sebagai tempat melekatnya otot. Tulang manusia terdiri kurang lebih 206 buah tulang dan lebih banyak ketika kecil. Tulang terbesar adalah tulang paha, sedangkan yang terkecil ada tulang sanggurdi yang terletak di dalam telinga di bagian belakang. Mekanisme gerak. Sebelum membahas sistem gerak ikan, kita membahas mekanisme gerak. Mekanisme gerak itu melakukan gerak diperlukan koordinasi dari beberapa bagian tubuh. Walaupun otot dan tulang merupakan alat gerak, tetapi tanpa adanya koordinasi dari sistem saraf yang bertindak sebagai penerima dan pemberi rangsang kepada otot, gerak tidak akan dapat terjadi. Segala bentuk rangsangan dari lingkungan dan kemauan diteruskan oleh sistem saraf kepada otot untuk diteruskan menjadi sebuah gerak. Mekanisme ini seperti mekanisme aksi-reaksi, bahwa sebelum terjadinya reaksi perlu diketahui dengan adanya aksi. Klasifikasi hewan, Klasifikasi hewan. Menurut jenisnya, hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan yang tidak bertulang belakang avertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan saling menempel membentuk struktur endoskeleton, di mana bentuk tulang dalam atau rangka dalam masing-masing hewan vertebrata tersebut berbeda-beda
antara hewan yang satu dengan hewan lainnya. Sistem gerak ikan. Ya, ini ada gambar ikan, tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip gelak, punggung, sirip belakang, sirip ekor, sirip perut, tulang rusuk, sirip dada, rongga insang. Ini rongga insang. Habitat ikan yaitu hidup di air, di mana air memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis berat badan atau massa jenis berat badan ikan itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan ikan-ikan baik yang hidup di air tawar maupun air laut memiliki gaya angkat yang lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana kemari dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip yang berada di kanan maupun di kiri dan sirip ekornya. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar bisa bergerak ke depan dengan mudah. Selain itu, ada lagi sirip tengah, yaitu sirip yang terletak di atas tubuh ikan. Ikan yang hanya menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan biasanya tidak dapat berenang secepat ikan yang memanfaatkan sirip pasangan dan sirip ekornya. Contoh ikan jenis ini yaitu ikan yang hidup di terumbu karang atau ikan yang tidak dapat bergerak cepat. Kemudian sistem gerak burung. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya bentuk tubuh burung-burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Kemudian sistem gerak amfibi. Contoh dari amfibi adalah kodok atau katak. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi baik itu lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Sistem gerak reptil. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Contohnya ular. Ular bergerak dengan cara merayap dan melata baik di atas tanah, air maupun pada saat bergerak di air. Sistem gerak mamalia. Contoh dari hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat, ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kuda. Kita bahas pertanyaan. Ayo berlatih di buku siswa halaman 6. Nomor 1. Bila hewan dikatakan bergerak, bila mana dikatakan bergerak? Jika hewan tersebut berpindah tempat. Yang kedua, mengapa hewan bergerak? Karena adanya rangsangan untuk berpindah tempat guna mencari makanan dan mangsa.
Dan ada juga yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Kemudian yang ketiga, sebut dan jelaskan dua jenis gerak pada hewan. Gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat melakukan gerak apapun tanpa adanya gerakan dari otot, sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot dan sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian nomor 5, jelaskan bagaimana mekanisme gerak dapat dilakukan oleh hewan. Adanya koordinasi dari sistem saraf yang bertindak sebagai penerima dan pemberi rangsang kepada otot. Yang keenam, sebutkan gerakan organ gerak pada ikan. Itu berupa sirip dan ekor. Kemudian yang ketujuh, mengapa burung dapat bergerak terbang? Karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung, dan bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Ini uji pembelajaran 1, silakan kamu pahami sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya ini ya begitu. Hanya demikian ya penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.